Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahrul Argianta dari PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Sini saya akan menerangkan tentang mata kuliah basis data lanjut. Bab pertama adalah review basis data 1, di mana basis data 1 adalah mata kuliah sebelum ini. Kita mulai. Tujuan belajar adalah kita dapat mengenali apa itu R model, model relasional, SQL, dan normalisasi. Pokok bahasan. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami database, manajemen sistem, dan komponen utamanya, memahami ER model dan dapat menggunakan sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Yang terakhir, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung kepada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif, maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Yang kedua, kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan. Untuk mendapatkan himpunan data yang besar dan kompleks, bantu atau alat atau tools yang akan menyederhanakan tugas manajemen data dan mengekstrak informasi yang berguna secara tepat waktu. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari suatu atau lebih organisasi yang berelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai entiti, semisal mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Relasi di antara entitas seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, serta pengajar di fakultas dan penggunaan ruang perkuliahan. DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. IR model. Apa IR model itu? IR model adalah gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. IR model biasanya digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. IR model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan dalam DBMS. Pada konteks yang lebih luas, IR model digunakan dalam fase desain basis data konseptual. Kemudian, entity, atribut, dan himpunan entity. Apakah entity itu? Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yang sejenis disimpan dalam himpunan entity. Himpunan entity adalah himpunan entity yang sejenis. Jadi entity yang sama atau entity yang homo. Ini contoh gambar SSN name lot employees. Ini adalah gambar entity pegawai. Misal himpunan data pegawai, ya ini. Semua entity dalam himpunan entity memiliki himpunan atribut yang sama. Tiap himpunan entity memiliki kunci atau key. Tiap atribut memiliki domain. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Misal, Ani bekerja di departemen farmasi. Bekerja atau works ini yang disebut relasi. Relasi dan himpunan relasi. Seterusnya tadi, himpunan relasi, himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Himpunan relasi N R berelasi dengan sejumlah himpunan entity N S1 sampai E seterusnya. Himpunan entity yang sama dapat berpartisipasi dalam himpunan relasi yang berbeda atau mempunyai peran yang berbeda dalam suatu himpunan yang sama, seperti ini. Employees report to employees. Supervisor subordinate. Report to ini yang dimaksud dengan relasi.
Fitur tambahan untuk ER model. Berikut yang ini dibahas beberapa fitur tambahan untuk ER model. Yang pertama adalah batasan kunci atau key constraint. Contoh kasusnya, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen. Sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manajer. Seperti ini gambarnya. Employees manage departemen. Departemen dimanage oleh satu employees. Nah, ini contoh-contoh macam key constraint. One to one, one to many, many to one, dan many to many. Fitur tambahan untuk model yang kedua adalah participation constraint atau batasan partisipasi. Apakah sebab departemen punya seorang manajer? Jawabannya adalah jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manage dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya adalah parsial. Seperti ini. Employees work in department. Karena semua employees bekerja pada departemen adalah total. Partisipasi total. Sebaliknya, departemen manage employees. Manager parsial. Kemudian adalah entity lemah atau weak entity. Entity lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain. Himpunan entity owner dan entity lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one to many. Satu owner, banyak entity lemah. Seperti ini. Ini adalah entity lemah. Ini juga hierarki kelas. Seperti pada kelas C++ dan bahasa pemrograman yang lain, satu atribut dapat diturunkan jika kita dideklarasikan A is a B. Setiap entity A juga termasuk entity B. Contohnya overlap constraint. Bolehkah seorang pegawai mempunyai status sebagai pegawai dengan hitungan gaji per jam? Sama halnya seperti pegawai dengan perjanjian kontrak. Boleh atau tidak? Boleh. Offering constraint. Apakah setiap entity employees juga merupakan entity hourly aims dan contract aims? Seperti ini. Gambar hierarki kelas. Alasan menggunakan is a untuk menambahkan deskripsi atribut yang lebih spesifik pada subclass. Untuk mengidentifikasi entity yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Gambar berikut menunjukkan bahwa monitor adalah relasi yang distinct dengan deskripsi atribut. Juga dapat dikatakan bahwa tiap personship dimonitor oleh seorang pegawai. Seperti ini gambar contoh agregasi. Employees monitor banyak. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Satu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu instance dan skema. Apakah itu? Instance adalah tabel dengan baris dan kolom. Dengan skema menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Contoh relasi misal student SID, string, name string, login string, age integer, GPA real. Ini contoh gambar instan dari relasi student. SID dengan number, name string, login string, age number, GPA real. Pada gambar contoh instan dari relasi student memiliki kardinalitas 3, degree 5. Kardinalitas setelah bawah ini, degree ini ke samping. Semua baris bersifat distinct. Pertanyaannya, apakah semua kolom dalam instan relasi juga harus distinct? Ya.
Kekuatan utama dari model relasional adalah kesederhanaannya dan kelebihannya adalah dalam melakukan query atas data. Query dapat ditulis secara intuitif dan DBMS bertanggung jawab untuk mengevaluasinya secara efisien. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berrelasi. Contoh, pada tabel berikut jika terdapat tabel enrolled yang berrelasi dengan tabel student sebelumnya dengan key field SID. Kemudian diberikan query select name a.set from student as enrolled A where SID a.sid and a.grade sama dengan A, maka tabel yang dihasilkan dari query tersebut adalah seperti ini. Smith topologi 112. Kenapa seperti itu? Yaitu mencari data student, nama student dan mata kuliah yang diikutinya yang mendapat nilai A, yaitu Smith, dan mata kuliahnya topologi 112. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus dinilai benar untuk suatu instan dalam basis data. Misal, batasan domain dispesifik saat skema didefinisikan, diperiksa pada suatu relasi dimodifikasi. Instan dari relasi disebut legal jika kita bisa memenuhi semua batasan integritas yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Berikut akan dibahas satu persatu batasan integritas dalam model relasional. Yang pertama adalah batasan kunci primer. Himpunan suatu field merupakan suatu key dari suatu relasi jika yang pertama tidak ada dua tuple yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key field dan key tersebut tidak memiliki subset. Pertanyaan 2 salah. Bagaimana dengan super key? Jika terdapat lebih dari satu key untuk suatu relasi, maka salah satu dari key tersebut akan dipilih oleh DBA dan menjadi primary key. Batasan integritas. Misal, SID adalah key untuk relasi student. Bagaimana dengan name? Himpunan key adalah merupakan super key. Primary dan kandidat key dalam SQL itu dari kemungkinan banyak kandidat key, salah satunya dapat dipilih menjadi primary key. Seorang student dapat mengambil suatu course dan hanya menerima satu nilai untuk grade course yang diikutinya. Berikut contoh penggunaan batasan primary key. Creatable bla 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 bla. Yang kedua adalah foreign key. Foreign key adalah himpunan field dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Berlaku seperti logical pointer. Misal, SID adalah foreign key yang di-refer dari relasi student. Yang pertama adalah enrolled. Foreign key dalam SQL hanya student yang terdaftar dalam relasi student yang diperbolehkan untuk mengikuti suatu perkuliahan. Seperti ini. Creatable enroll SID char 20, CID char 20, grade char 2, primary key SID CID. Foreign key-nya SID referensi student. Maaf. Hasilnya adalah seperti berikut. Referential integrity. Misal pada relasi student dan enrolled, SID dalam enrolled adalah foreign key yang mereferensi relasi student. Apa yang harus dilakukan jika tuple enrolled dengan suatu data student yang tidak terdaftar dalam relasi student disisipkan? Hindari hal ini saja. Apa yang harus dilakukan jika tuple student dihapus? Hapus juga semua tuple enrolled yang merefer ke tuple student yang dihapus tersebut. Jadi jika student dihapus, hapus yang semua yang mereferensi ke student. Yang kedua, tidak mengizinkan dilakukan penghapusan jika tuple tersebut merefer ke tuple pada relasi yang lain. 3. Ubah SID dalam tuple enrolled menjadi default SID. Yang keempat, dalam SQL juga dapat dilakukan setting pada tuple enrolled yang di-refer
oleh tuple student yang dihapus tersebut dengan memberikan nilai khusus yaitu 0, yaitu ternyata tidak diketahui. Sama halnya dengan primary key, dari tuple student dilakukan perubahan mendukung pilihan berikut untuk perintah del dan update. Defaultnya adalah tidak dilakukan apa-apa. 2. Cascade set nilai 0 atau default. Contoh pembuatan referential integrity: create table enrolled CID char primary key foreign reference student on delete. Nah, seperti ini. On delete cascade on update set default. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut: select list from list where qualification. Tiap query dalam SQL harus memiliki klausa select harus wajib yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil klausa from yang menentukan cross product tabel. Klausa optional where menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditunjukkan oleh form. Berikut ini akan dibahas sintaktis query SQL dasar dengan lebih mendetail. From list: pada klausa from adalah daftar nama tabel. Nama tabel dapat diikuti oleh nama alias. Nama list berguna ketika nama tabel yang sama muncul lebih dari sekali pada from list. Select list adalah daftar nama kolom dari tabel-tabel yang tercantum pada from list. Nama kolom dapat diawali dengan nama alias dari tabel. Adalah kualifikasi atau where, merupakan kombinasi boolean atau pernyataan kata sambung logika dari kondisi yang menggunakan ekspresi yang lebih melibatkan operator pembanding. Sedangkan ekspresi itu sendiri dapat berupa nama kolom, konstanta atau aritmatika, dan string. Kemudian kata kunci distinct bersifat pilihan yang menghapus duplikat dari hasil query. SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersect, dan except. Juga proxy set yang lain seperti in, any, dan all. Dan exist, operator in dan exist dapat diawali dengan not in atau not exist. Fitur SQL yang lain yaitu nested query, artinya query yang memiliki query lain di dalamnya, yang disebut dengan subquery. Nested query digunakan jika terdapat suatu nilai yang tidak diketahui, unknown values. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu count untuk menghitung caca, sum menghitung jumlah seluruh nilai, avg menghitung rata-rata, average, max mencari nilai paling besar, min mencari nilai paling kecil. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari baris pada relasi. Untuk menulis query semacam itu dibutuhkan klausa group by dan penambahan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Istilah normalisasi berasal dari IF, salah seorang perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengubah satu relasi tertentu ke dalam 2 buah relasi atau lebih. Berikut ini akan jelaskan proses normalisasi, yaitu normalisasi pertama atau NF, normalisasi kedua atau 2NF, normalisasi ketiga atau 3NF. Normalisasi pertama: suatu relasi dikatakan dalam bentuk normalisasi pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Contohnya seperti ini. Ini sebelum bentuk normalisasi pertama. Endang hobi olahraga baca, Samsul dengar makan. Setelah dinormalisasi, Endang olahraga, Endang baca buku. Samsul dengar, Samsul makan. Normalisasi kedua:
Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normalisasi kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Contohnya seperti ini. Ini sebelum normalisasi kedua atau setelah normalisasi 1 yang sudah dalam bentuk normal kedua seperti ini. Namanya dihilangkan, tinggal primary key-nya saja. Seperti ini juga hasilnya. Primary key nama mungkin. Jadi primary key pada tabel keempat yang mengarah kepada tabel kelima untuk menghilat nama. NF3 atau normalisasi ketiga dengan F maksudnya. Satu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Contoh ini sebelum normalisasi ketiga yang sudah dalam normalisasi ketiga. 01 yang bermana Endang C Bandung, Samsul Jakarta. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.